agar nanti bisa ditonton kembali ya, barangkali jika memerlukan, dan kemungkinan juga ini akan disimpan dan akan di-share juga ke grup ya. Nah, kemarin kita sudah membahas bagaimana pentingnya analisa fundamental yang sudah dibahas tentang pengaruhnya apa itu suku bunga, selanjutnya juga inflasi ataupun peningkatan PDB terhadap IHSG ataupun terhadap saham kita itu pengaruhnya seperti apa, dan itu sudah dibahas pada pembahasan kemarin. Nah, mungkin kenapa kita melanjutkan kepada analisa kuantitatif dan kualitatif? Karena ini akan membagi dua ataupun membelah dari seluruh informasi global ekonomi ataupun industri, sektor industri ataupun dari segi emiten, dari fundamental itu terbagi dua sebenarnya, lebih mudahnya, yaitu ada yang berupa analisa kuantitatif dan ada juga yang berupa analisa kualitatif. Ya, ya, kita mulai yang pertama di sini, uh, kita akan membahas tentang analisa kualitatif. Nah, untuk lebih jelasnya ataupun lebih mudah dipahami bahwa analisa kualitatif ini tidak berhubungan dengan angka-angka ya. Jadi yang memiliki persepsi bahwa analisa fundamental harus tahu angka-angka gitu kan, dan lain hal harus jago ngitung dan lain hal, itu sebenarnya tidak semuanya, karena ada juga analisa kualitatif. Nah, mungkin di sini kita dapat dilihat analisa kualitatif ini sangat berpengaruh menjadi sentimen positif ataupun negatif. Bisa sell on news gitu kan, atau buy on news gitu kan. Kenapa ada arahan seperti itu? Karena kita dapat melihat isi dari analisa kualitatif ini. Apakah ini sudah terjadi? Apakah ini akan terjadi? Ataukah apakah ini sedang terjadi? Jadi news-news yang beredar, maupun itu di grup ataupun Bapak Ibu melihat gitu kan. Mungkin contoh yang terjadi, misalkan saya mengambil contoh. Nah, ini ada sentimen misalkan friend gitu kan tadi pagi. Nah, terus tadi ada news bahwa ada akuisisi dari pasar nego ya, yang dilakukan oleh asing itu kurang lebih 1T di harga 79. Sedangkan hari ini mengalami penurunan ya. Ya, mungkin kita dapat melihat bahwa ini merupakan share news. Kenapa? Mungkin kita dapat mengambil analisa dari kualitatif ini bahwa ada sebagian trader yang dimana memanfaatkan momen ini untuk menjual barangnya. Tapi di sisi lain juga di sini ada volume yang masuk juga yang cukup besar, yaitu dari asing, yang dimana sebagai investor yang memiliki jangka yang cukup panjang. Nah, ini penjelasan bahwa ada juga news ini yang dapat menguntungkan trader dan ada juga yang dapat menguntungkan investor ya. Nah, jadi kualitatif ini sangat penting dan dapat dipahami juga bahwa ada beberapa news yang emang sudah terjadi dan selanjutnya juga, ataupun telat keluarnya ataupun dari sumbernya tidak valid dan lain hal, itu dapat kita sering melihat uh, recordnya dari siapa yang mengeluarkan, dan selanjutnya apakah dari segi update-nya itu terpercaya atau tidak. Mungkin dapat lihat, mungkin salah satu contohnya di sini saya ambil salah satu contoh ya di bawah ya, berita. Di sini ada jamnya, dan selanjutnya juga ada waktunya, dan ada juga penerbitnya. Nah, Bapak Ibu traders di sini dapat mengklik saja ya di Google ataupun lain hal. Misalkan contoh kalau tadi yang lagi ramai tentang komoditas ya, oil ataupun beberapa sentimen tentang energi. Mungkin yang salah satu tadi terjadi itu ada PRPT ya, yang di mana hari ini naik cukup signifikan juga sebesar 12,5%, yang di mana di sini ada sentimen juga ya yang positif, yang di mana terjadi uh, rencana ya tentang anak perusahaannya yang akan listing di bursa. Nah, ini sentimen positif karena akan ada dana masuk juga ya sebesar 3,5 triliun terhadap brand, yang di mana kurang lebih dari BRPT ini
memiliki ataupun sebagai saham pengendalinya. Itu merupakan sentimen positif juga. Di sisi lain juga ada sentimen energi ataupun harga oil dan komoditas yang sedang tinggi. Ya, contoh lagi misalkan yang lagi naik itu PGO, misalkan tadi di sini dapat dilihat juga ya, secara update juga sentimen analisa secara kualitatif ini dapat menjadi sentimen positif juga yang kita dapat manfaatkan untuk keputusan buy ataupun sell. Ya, itu dari analisa kualitatif kita dapat update secara berkala juga ya. Mungkin kalau di grup itu terbatas ya. Bapak Ibu Beres juga bisa secara detail mencari informasi di website ataupun Google. Yang dimana di situ akan terlihat ya berita-berita yang akan dikeluarkan oleh sumbernya yang terpercaya. Itu untuk sentimen analisa kualitatif sangat penting juga kita pahami dan bagaimana cara untuk melakukannya ya. Nah, jika Bapak Ibu Traders, jika ada yang ingin tanyakan bisa saja ditulis di chat ataupun di kolom komentar. Ya, mungkin kita lanjut terlebih dahulu ke pembahasan selanjutnya tentang analisa kualitatif. Ya, mungkin analisa kualitatif ini dari segi industri juga ataupun sektornya sangat berpengaruh Bapak Ibu Traders. Mungkin kita pernah mengalami dengan adanya dulu salah satu contoh sentimen tentang kebijakan menjaga jarak ya ataupun tidak ataupun dibatasinya kegiatan ya. Ya mungkin salah satunya ini waktu pandemi kemarin sangat berpengaruh ke beberapa sektor uh, mall ya ataupun departemen store. Apalagi sekarang perbelanjaan itu banyak dilakukan secara online ya. Itu ada TikTok, ada Shopee dan lain hal. Jadi ada department store ini menjadikan sentimen negatif ya bagi uh, sektor tersebut untuk melakukan ataupun pertumbuhan dari usahanya. Tetapi ini bisa menjadi peluang juga ya jika salah satu saham yang ada di sektor department store melakukan inovasi ya. Kalau tidak ya kemungkinan akan cepat bangkrutnya gitu kan karena kalah dalam persaingan. Tetapi ini bisa menjadi peluang juga jika dari segi saham ataupun perusahaan tersebut melakukan inovasi ya itu akan menjadikan peluang ya bagi perusahaan tersebut. Jadi untuk industri ya mungkin kalau kemarin saya berikan contoh lagi industri yang mengalami sedang kenaikan tren misalkan contoh tren tentang kenaikan komoditas ya oil ataupun coal yang sedang terjadi saat ini dapat dilihat bahwa tidak semua akan menjadikan saham yang ada di industri tersebut naik ya karena ada beberapa yang emang menjadikan sentimen itu positif sangat berpengaruh ada juga yang tidak ataupun sebaliknya bisa terjadi ya nanti saya akan memberikan contoh juga tentang analisa kualitas tersebut ya jadi ini merupakan hal penting juga sebenarnya dapat dilakukan ya maupun investor ataupun trader untuk melakukan analisa kualitatif ya meski ya terlihatnya mudah hanya kita melihat tentang tren apa yang sedang terjadi, news apa ataupun berita apa yang sedang terjadi, ataupun sentimen-sentimen yang sering kita lihat itu sebenarnya mudah, tetapi di dalamnya itu perlu ketelitian juga, ya. Apakah ya dari segi berita yang dikeluarkan dari sektor tersebut akan berpengaruh kepada saham yang kita punya ataupun saham yang akan kita beli, ya. Itu dapat kita analisa kembali. Misalkan contoh, di sini kebijakan yang tadi tentang department store, selanjutnya muncullah kebijakan pemerintah untuk mengatur kebijakan mall. Ya udah, sebagian boleh melakukan ataupun boleh dibuka kembali. Ya, maka di situ mengalami perubahan ya yang terjadi dari segi sahamnya mengalami breakdown ya ataupun pembantuan atau pembalikan arah. Itu bisa terjadi juga. Mungkin dapat dilihat juga, misalkan contoh saat ingin menuju Lebaran ataupun akhir tahun ataupun Natal,
biasanya saham-saham tersebut menjadi sentimen positif karena banyak juga antusias masyarakat yang memanfaatkan event tersebut untuk berbelanja. Jadi analisa kualitatif ini sangat penting juga, apalagi skala industri, karena setiap momen ataupun periode pasti mengalami uh, momen trennya masing-masing di setiap industri. Misalkan mungkin saya ambil salah satu contoh bahwa perputaran ekonomi itu pasti terjadi, misalkan dari bahan mentah ya ataupun basic material yang sedang bagus, harganya stabil ataupun tidak terjadi kenaikan ataupun kelangkaan barang, maka ini menjadikan basic material ini menjadi sentimen positif. Dengan apalagi dengan adanya permintaan yang banyak ya. Selanjutnya basic material sudah selesai sentimennya, maka akan beralih kemana gitu kan? Apakah ke konsumer langsung, apakah ada kebijakan keuangan, ataukah akan mempengaruhi dari segi teknologinya? Mungkin kalau yang kemarin terjadi dari sentimen kenaikan dari uh, sektor energi ataupun dari segi minyak ataupun coal, yang berpengaruhnya kemarin melanjutkan ke transportasi laut ya. Transportasi laut yang dimana mereka mengeluarkan perahu-perahunya untuk mengirim barang ya. Mungkin salah satunya tadi berpengaruh terhadap beberapa saham seperti mungkin Ruiz, Apex dan lain-lainnya itu akan terbawa juga sentimennya karena saat kenaikan barang ataupun komoditas yang terjadi maka perlulah transportasi yang mengirimkannya. Jadi ini untuk industri itu sangat penting juga untuk dilakukan analisa karena setiap momen itu pasti akan ada perubahan tren terhadap industri. Akhir tahun misalkan contoh biasanya sentimen infrastruktur mengalami kenaikan. Ya, jadi itu mungkin tentang analisa kualitatif terhadap industri. Ya, kita harus lebih detail juga. Apakah saham kita terpengaruhi atau tidak sama sekali, ataupun sebaliknya. Ya. Ya, mungkin di sini kita dapat melakukan juga analisa terhadap industri. Ya, mungkin yang paling penting di sini ada 4 hal. Yang pertama kita dapat melihat juga ya dari ketersediaan pasar ataupun banyaknya customer yang ada di dalamnya ataupun marketnya. Selanjutnya juga bagaimana pertumbuhan industri ya tahun ini dan prediksinya. Ya mungkin kalau kemarin dari segi analisa ataupun seminar yang dilakukan oleh Bright ataupun oleh Beri Dana Sekuritas itu mengasumsikan ataupun memprediksi untuk industri tahun ini itu lebih ke sektor keuangan, konsumer dan unggas-unggasan ya ataupun ada kenaikan permintaan dari hewan ataupun sebagai nutrisi ya makanan-makanan yang berunggas ataupun ayam, hewan dan lain-lainnya ya. Itu yang dikeluarkan prediksi untuk tahun sekarang dan tahun 2004 oleh Berry dan Sukses kemarin ya. Selanjutnya juga berapa sih pemain industri yang sama? Kemarin juga saya sudah kirim juga beberapa golongan ya, golongan beberapa industri di bidang masing-masing. Kemarin sudah contoh BUMN ataupun setiap kepemilikan saham grupnya ataupun dari industri minyak siapa saja, dari batu bara siapa saja, selanjutnya juga dari transportasi siapa saja. Ini perlu juga di list ataupun dicari sekarang sudah banyak juga. Ataupun Bapak Ibu trader bisa melakukannya ataupun dapat mengaksesnya itu di IDX ya. Silakan dapat searching websitenya IDX dan selanjutnya Bapak Ibu traders tinggal melihat ya di sini sektor-sektornya. Misalkan contoh polusi misalkan polusi udara nih gitu kan di Jakarta ataupun di Indonesia kurang baik. Sehingga keluarlah kebijakan ataupun solusi ya dari sektor kesehatan mengeluarkan solusi ya untuk masyarakat sekitarnya. Maka kita tinggal lihat saja di sektor kesehatan apa saja misalkan yang akan Bapak Ibu Builders pilih. Dan di sini juga sudah ada jenis papanya misalkan ingin yang mempunyai likuiditas yang tinggi, silakan pilih sektor utama ataupun yang kedua misalkan. Silakan pilih pengembangan ataupun sektor akselerasi ya. Itu dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu traders. Ataupun di sini misalkan contoh transportasi ataupun logistik ataupun energi
properti, infrastruktur, dan lain-lain itu bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu traders di website IDX ini ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Mungkin saya akan memberikan sedikit contoh tentang beberapa sentimen ya, sentimen news terhadap sektor industri yang tidak mempengaruhi sahamnya. Misalkan contoh, di sini saya ambil contoh saham di industri sektor konsumer ataupun rokok, yang dimana setiap akhir tahun akan mengalami kebijakan tentang kenaikan bea cukai ya terhadap rokok. Ya, mungkin dapat dilihat di sini. Sebentar, Bapak Ibu, mungkin ada telepon. Ya, mungkin di sini dapat dilihat ada 3 saham ya sektor rokok yang dimana ada 2 saham yang mengalami penurunan ataupun downtrend dan ada juga saham yang mengalami kenaikan di waktu yang sama ya. Nah, mungkin kita dapat dilihat bahwa berita yang mempengaruhinya yaitu tentang tarif baru materai berlaku dan cukainya naik ya pada tahun 2021. Di sini dapat dilihat saham Gudang Garam dan Sampurna ini mengalami downtrend terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Tetapi di sini saham Bismillah ini mengalami kenaikan di waktu yang sama. Kita dapat melakukan analisa bahwa saham yang Gudang Garam dan HMSP ini memproduksi rokok yang uh, terbuat dari filter ya ataupun busa. Nah, dapat dilihat juga dibaca di sini bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu menaikkan terhadap rokok yang dibuat oleh mesin dan ada filternya ya karena itu dapat mencemarkan lingkungan dan selanjutnya juga terbuat oleh mesin. Ya, sedangkan Bismillah ini adalah rokok kretek ya yang tidak menggunakan filter dan selanjutnya dibuat oleh SDM ataupun manusia sehingga tidak terkena kenaikan pajak ataupun kenaikan cukai. Ya, jadi dapat dilihat bahwa jika kita lebih detail ada yang terpengaruhi secara negatif, ada juga yang positif ya. Terjadi di waktu yang sama ini saya ambil contoh ketiga saham di sektor konsumer ataupun rokok. Ya, ini juga dapat diterapkan di sektor lain juga jika terjadi sentimen misalkan itu bagus ataupun negatif. Kita dapat melakukan analisa terlebih dahulu dan konfirmasi apakah saham ini bersangkutannya positif ataupun negatif dengan cara bagaimana yaitu membaca secara jelas sentimen yang terjadi ya ataupun tren yang terjadi. Nah, misalkan contoh dari kenaikan minyak ataupun komoditas sekarang kita baca secara detail berapa kenaikannya dan berpengaruh terhadap saham apa saja. Dan selanjutnya misalkan oh ini tidak terpengaruh ataupun sebaliknya, maka kita akan solusi selanjutnya melakukan analisa lebih dalam kenapa saham ini tidak mengalami pengaruh terhadap news yang keluar. Kita lihat volumenya, apakah ada kenaikan atau tidak, kita lihat dari harganya, kita lihat juga dari rasio yang ada di perusahaan tersebut, apakah kemahalan atau bagaimana, itu bisa dilakukan secara detail. Tetapi untuk analisa kualitatif yang lebih simpel, kita dapat melihat news tersebut dan dapat menjabarkan apakah ini menjadi sentimen negatif, ataupun tidak berpengaruh, ataupun positif pada saham yang kita punya, ataupun yang akan kita beli. Ya, jadi itu adalah merupakan analisa kualitatif ya. Tidak ada angka-angka untuk melakukan analisa fundamental di analisa kualitatif ini. Oke, jika tidak ada yang ingin tanyakan kita lanjut. Ya, di sini mungkin tadi saya sudah jelaskan juga tentang beberapa news yang terjadi. Kita tinggal melakukan analisa lebih dalam itu berpengaruh atau tidak ya. Nah, oke kita selanjutnya di sini kita lebih bahas tentang analisa kuantitatif ya, lebih ke angka-angka. Ini kita buat sesimpel dan semudah mungkin ya untuk analisa kuantitatif ini.
agar dapat diterapkan secara langsung dan mudah juga oleh Bapak Ibu Pemirsa sekalian ya. Jadi analisa kualitatif ini berbau dengan angka-angka ya ataupun rasio-rasio yang mencerminkan perusahaan tersebut dari segi kondisi keuangannya. Kita mungkin dapat lanjut ya, di sini saya membagikan beberapa pembagian yang mungkin yang pertama di sini untuk kebutuhan kita untuk mencari keuntungan dari perusahaan tersebut, kita dapat memanfaatkan namanya EVS ya ataupun earning per share. Ya, mungkin di setiap aplikasi artinya ataupun dari setiap report dari perusahaan tersebut pasti akan mengunculkan namanya EPS ataupun earning per share. Nah, earning per share ini mengidentifikasikan bahwa dari satu saham yang kita beli itu dapat menghasilkan berapa rupiah. Misalkan contoh hal mudahnya kita membeli saham misalkan harganya satunya saham ABCD satunya 1.000 ya, maka kita lihat EPS-nya tuh berapa misalkan contoh misalkan EPS-nya di situ 10 misalkan harganya 1.000 EPS-nya 10 gitu kan. Nah, itu menjadikan asumsi bahwa dari 1.000 yang kita keluarkan, perusahaan itu dapat memanfaatkan dana kita itu dengan membalikan ataupun mendapat keuntungan yaitu 10 perak per lembarnya dari 1.000. Nah, mungkin kita dapat lihat juga misalkan harga saham tersebut mahal misalkan 10.000 gitu kan. Tetapi IPS yang didapatkannya itu kurang lebih mendapatkan 2.000 ya. Maka dari segi keuntungan perusahaan tersebut meski dia mahal gitu kan 1.000, tetapi IPS-nya ini besar gitu kan menghasilkan 2.000 per periodenya, maka dari segi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan dari lembaran ataupun uang yang kita setorkan ataupun kita belikan sahamnya itu lebih besar yang 10.000. Tinggal kita lihat kebijakan dari perusahaan, apakah hasil yang 2.000 IPS ini itu akan digunakan seperti apa? Apakah ingin dibagikan sebagai dividen ataukah ingin menjadikan sebagai OPEX ataupun operasional dari perusahaannya. Mungkin dapat dilihat untuk penjelasan dari PS ini untuk menganalisa perusahaan, maka semakin besar ini akan semakin bagus. Mungkin kita dapat melihatnya ataupun membandingkan dengan beberapa periode dari year on years atau tahun ke tahun ataupun dari kuartal dan ke kuartal. Nah, mungkin dapat dilihat di sini saya ambil contoh saham Gudang Garam dari tahun 2014, 15, 16, 17, 18. Di sini mengalami kenaikan ya setiap periodenya dari 3 tahun terakhir. Maka dari segi rasio EPS ini sangat baik ya, yang dimana mengalami kenaikan dan perbaikan di setiap tahunnya. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan juga nih analisa terhadap rasio hutangnya. Ya, jangan sampai kita membeli saham yang memiliki hutang yang banyak ya. Jangan sampai perusahaan ataupun saham yang kita miliki itu terjadi gagal bayar ataupun nunggak gitu ya ke uh, ke rekan bisnisnya ataupun ke produsennya, jangan sampai banyak hutang ya, nggak apa-apa banyak hutang tapi ya dari segi kemampuannya itu harus dibandingkan. Makanya di sini ada namanya DER ataupun DAR ya, yang dimana rasio hutang ini dapat kita bandingkan terhadap aset yang dimiliki ataupun modal yang dimiliki ya. Mungkin kita dapat lihat ya, DER dan DAR ini merupakan perbandingan dari hutang perusahaan terhadap aset dan modal. Ini menjelaskan bahwa jika terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, perusahaan tersebut mampu ya melakukan pelunasan terhadap hutang yang dimilikinya. Ini agar menjaga juga likuiditas dari perusahaan tersebut. Misalkan ini kita dapat lihat jika semakin kecil DER ataupun DAR perusahaan, maka dari segi kemampuan perusahaan tersebut membayar hutang itu cukup meyakinkan ya ataupun aman.
maka semakin kecil ini semakin bagus. Atau mungkin dapat dibilang jika di bawah 1% itu sangat baik ya ataupun bagus. Nah, dilihat di sini DAR dari gudang garam tersebut ini masih di bawah 1. Ya, mungkin dapat dilihat setiap periodenya ini mengalami penurunan ataupun penstabilan, apalagi ini di perusahaan-perusahaan yang growth ya, ataupun likuiditas atau LQ45 ini sangat penting ya, kita melakukan analisis DAR ataupun TER, karena ini sangat diperlukan untuk para investor untuk secara jangka panjang ya. Jadi, misalkan pengen nyimpen gitu kan, secara jangka panjang, lihat kondisinya DAR ataupun DER-nya. Jika terjadinya kayak kemarin krisis ekonomi ataupun lain hal itu dapat teratasi karena dari kemampuan aset dan equity yang stabil. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang uh, kemampuan perusahaan dan selanjutnya dari segi resikonya terhadap utang, kita dapat juga ya melakukan analisa terhadap pengembaliannya ya ataupun pemanfaatan ataupun kemampuan perusahaan untuk mengolah aset dan modalnya. Ya, mungkin di sini kita biasanya mengenal dengan namanya ROA ataupun ROE ya, yaitu pengembalian terhadap aset ataupun terhadap utang, maaf terhadap modal ya. Jadi ini fungsinya semakin besar maka akan semakin bagus pemanfaatan yang uh, dilakukan perusahaan tersebut. Dari saham gudang garam ini dapat dilihat kenaikannya cukup tinggi dan cukup stabil juga ya setiap periode mengalami kenaikan meski terbilang kecil juga. Tapi untuk secara kebutuhan investasi ini sangat bagus ya. Nah, jadi untuk kebutuhan fundamental ini tidak hanya memungkinkan untuk ya, investor saja, ya, yang setiap waktu ingin mendapatkan dividen ataupun stabilan, tetapi untuk trading juga ataupun swing ini perlu diketahui juga agar kita saat membeli saham tersebut untuk trading dan selanjutnya misalkan mengalami penurunan ataupun tidak disiplin ataupun sayang ya. Biasanya kan seharusnya kita melakukan trading plan dengan baik dan benar gitu kan dan kedisiplinan. Tetapi kebanyakan aduh sayang gitu kan. Tapi kalau udah tahu fundamentalnya ini bagus, ya udah kita alihkan strategi menjadi investasi secara jangka panjang ya. Tapi jika sudah mengetahui fundamentalnya ya oh tenang gitu kan. Yang tadinya trading plan-nya cepat gitu kan tiba-tiba waduh ini diguyur misalkan contoh ataupun tiba-tiba ada yang jual banyak ya maka di situ kita dapat melakukan trading plan berubah menjadi skema investasi plan ya. Ya, mungkin selanjutnya di sini yang terakhir, ya pastinya untuk para fundamentalis ataupun investasi ini memerlukan adanya namanya dividen, ya maka dividen ini kita dapat dilihat ya dari segi kebijakannya untuk kebutuhan dividen tersebut untuk para investornya, khususnya untuk kita juga, kita dapat melihat kondisi perusahaan, apakah layak atau bagus juga untuk memberikan dividen sebesar mungkin, ya jangan sampai dapat mengganggu operasional perusahaan. Ya, jangan sampai kita eh, namanya tuh senang gitu kan terhadap perusahaan-perusahaan yang membagikan 100% dividennya, tapi dari segi kewajibannya dia ditinggalkan, dari segi operasionalnya ditinggalkan, maka secara pertumbuhan ini perusahaan akan terhambat ya karena ada juga beberapa investor yang menyukai tidak apa-apa dividen kecil, tapi secara pertumbuhan dan potensi perkembangan perusahaan ini cukup tinggi gitu kan. Ya, itu malahan ada yang menyenangi hal tersebut. Tetapi ada juga investor yang di mana wah yang penting ambil momen dividennya rasionya gede gitu kan. 20%, 30% dari harga itu uh, sangat-sangat menarik ya. Jadi strategi yang diperlukan para investor ini kita dapat ketahui berbeda-beda ya. Nah, mungkin di sini untuk kita melihat dari dividen ini,
kita dapat mengenal adanya DPR ataupun dividen payout ratio ya. Dari laba bersih yang didapat, maka berapa persen dialokasikan untuk membayar dividen. Nah, untuk menghitungnya dengan rumus dividen dibagi laba bersih ya. Nah, mungkin di sini dapat kita lihat dari dividennya kurang lebih untuk gudang garam ini stabil ya. Maksudnya stabil tuh memiliki alokasi yang tetap ya setiap periodenya. Kurang lebih bisa 60% ataupun 70%. Kalau di sini 64% ya. Jadi mungkin saya simpulkan untuk kuantitatif ini kita dapat lakukan secara mudah dan simpel juga ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membuat analisis fundamental ini lebih mudah dan dapat diterapkan secara langsung oleh Bapak Ibu traders ya. Dimaksudkan seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya, untuk rasio-rasio yang akan kita bahas, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Karena tadi secara kualitatif juga, ini lumayan juga masih ada kedalamannya ya. Dari segi tadi penentuan dari news yang keluar, dan selanjutnya kita melakukan analisa kualitatif, apakah berpengaruh atau tidak terhadap sahamnya, ya itu dapat kita lakukan di sesi selanjutnya. Dan selanjutnya juga dari segi rasio-rasio yang nanti kita akan jelaskan nanti akan lebih dalam juga ya. Di sini tadi ada juga GVM, OPM itu nanti kita akan bahas juga ya Bapak Ibu Brothers di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin di sini salah satu pengalokasian yang saya lakukan yaitu di sektor media ya. Kita dapat lihat ini biasanya akan menjadi sentimen positif juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah ya yang akan dikeluarkan dari media ya. Oke, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Silakan Pak Ibu Brothers jika ya ada yang ingin ditanyakan dan dipersilahkan. Jika tidak ada karena ini sudah lewat juga 16.30. Kita tunggu mungkin sampai 16.40. Jika tidak ada, kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Kalau ada, kita akan lanjut diskusi terlebih dahulu sampai 16.40. Oke, silakan bisa on mic ataupun bisa lewat chat juga, Bapak Ibu Beredar, silakan. Kan barangkali Pak Sandi, Pak Samuel, Pak Ato, Pak Munawar, Pak Fandi, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, jika tidak ada, nanti rekaman saya akan kirim juga ke grup Bapak Ibu Traders. Uh, dan selanjutnya kita akan bertemu lagi di event EduPes selanjutnya yang nanti akan di-share juga ya untuk materinya di lain kesempatan. Biasanya minimalnya kita setiap pekan akan membuat ya EduFest setiap berkala dengan tema dan judul yang berbeda. Nah, untuk pekan kemarin dilakukannya satu kali, bulan kemarin satu kali, bulan sekarang dua kali ya. Mudah-mudahan bulan selanjutnya akan dilakukan secara berkala sebulan empat kali ya, ataupun setiap pekan ya. Nanti dapat diupdate kembali. Oh, DPR Mas, dividen payout ratio ya, Pak Anwar. Itu 67% seperti gudang garam tadi. Oke, oke. Ada sedikit isi dari Pak Munawar. Ya, jadi untuk dividen tersebut itu diambil dari IPS-nya, Pak. IPS yang dihasilkan per lembarnya, dan selanjutnya itu akan ditentukan
dividennya ataupun DPR-nya itu saat RUPS. Nah, misalkan contoh kalau kemarin yang baru hot tuh kayak PTBA gitu kan. PTBA itu memberikannya 100%. Maka IPS yang didapatkan itu dari setiap lembarnya itu dibagikan semuanya terhadap saham yang dimilikinya. Jadi dapat dilihat dari segi DPR tersebut merupakan presentasi dari IPS-nya, Pak. Jadi IPS-nya per lembarnya dapat berapa, dan selanjutnya dikeluarkanlah kebijakan dari RUPS yang dibagikannya berapa banyak, maka itu dapat dilihat menjadi DPR ataupun dividen payout ratio-nya. Itu menjadikan kebijakan perusahaan dan strategi juga apakah perusahaan tersebut akan lebih fokus terhadap pembagian dividen ataupun operasional ya. Kalau misalkan DPR-nya di bawah 50%, maka perusahaan tersebut masih memerlukan ekspansi ataupun kebutuhan operasional. Tetapi biasanya kalau yang di atas 50% ini DPR-nya ada di perusahaan-perusahaan yang emang growth industri ya. Itu apa Munawar untuk penjelasan dari DPR-nya. Dan selanjutnya kalau DPR sudah kelihatan ataupun dari saham per lembarnya kelihatan, maka itu dibandingkan dengan harga saham pada hari itu ataupun harga saham yang kita miliki. Maka nanti di situ akan kelihatan presentasi dari pendapatan dividen ataupun keuntungannya, Pak Munawar. Seperti itu, Pak Munawar. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya terhadap DPR. Itu diambil dari presentasi dari IPS. Biasanya dapat dilihat per kuartal tuh kuartal 1 mendapatkan keuntungan berbentuk IPS berapa, dan selanjutnya di total selama 4 kuartal itu menjadi pendapatan tahunan, dan selanjutnya itu akan dibagikan DPR-nya dari hasil meeting RUPS berapa persen untuk dividen dan berapa persen untuk operasional perusahaan tersebut. Seperti itu, Pak Munawar, mudah-mudahan terjawab. Oke, silakan Bapak Ibu Traders. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin izin saya untuk mengakhiri pertemuan EduFest kali ini karena sudah lewat 16.40 ya. Kita akan bertemu di EduFest selanjutnya ya, dan akan memberikan edukasi yang sebaik mungkin dan seprepare mungkin ya. Dan untuk kedepannya pasti akan ada evaluasi juga yang lebih baik ya. Yang tentunya untuk memfasilitasi Bapak Ibu traders agar lebih cuan ya, agar lebih memahami secara menyeluruh ya tentang investasi ataupun trading di pasar modal. Ya, mungkin dari saya cukup sekian, Bapak Ibu trader. Terima kasih Pak Munawar, Pak Ahmad Afandi, Pak Samuel, Pak Sandi, Pak Ato. Ya, selamat sore. Selamat berakhir pekan juga dan sampai berjumpa di sesi EduFest lain waktu ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu traders.